Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Markus 2 ayat 1-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang, membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nats kita adalah ayat 9 dan 10. Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Judul renungan hari ini, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Orang sakit di Kapernaum minta sembuh dan mendapat kesembuhan, tetapi juga pengampunan dosa. Ketika mendengar Yesus berada di Kapernaum mengajar di sebuah rumah yang penuh sesak sehingga tak ada jalan untuk mendekat kepada Yesus, sekelompok orang ingin membawa temannya yang lumpuh ke hadapan Yesus. Akhirnya harus menurunkannya melalui atap. Mereka memohon Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Mereka terkejut sebab Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Si sakit minta kesembuhan, tetapi diberikan pengampunan. Yang lebih terkejut lagi adalah para pemimpin agama yang hadir. Mereka menuduhnya melakukan penghujatan karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Mengapa Yesus melakukan itu? Apakah dia cari perkara? Bukan. Dalam kisah ini Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas seperti Allah yang dikenal bangsa Israel dengan nama Yahweh. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengemukakan pertanyaan retoris.
menantang pemahaman para pemimpin agama. Mana yang lebih mudah? Menyembuhkan orang lumpuh lebih mudah bagi Yesus. Ia hanya menunjukkan kuasa Allah seperti nabi-nabi yang sebelumnya, tetapi mengampuni dosa akan menuai tuduhan yang berisiko hukuman rajam dari orang Israel, sebab ia menyetarakan diri dengan Yahweh. Yesus ternyata sekaligus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Ini adalah sebuah gelar yang menggabungkan kemanusiaannya dan misi ilahi yang dibawanya sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, seperti dalam Daniel 7 ayat 13-14. Otoritasnya untuk mengampuni dosa manusia adalah misi utamanya, yaitu memperdamaikan manusia dengan Allah. Dalam kisah penyembuhan dan pengampunan dosa orang lumpuh ini, Yesus menunjukkan bahwa pemulihan rohani adalah prioritas utama kedatangannya. Saudaraku, tidak seperti bangsa Israel di zaman Yesus yang masih sedikit menyaksikan penyataan Yesus. Kita sudah menyaksikan banyak penyataan melalui firman-Nya, dan bukti puncaknya adalah kematian dan kebangkitan Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Firman Tuhan hari ini menantang para pembaca untuk mengakui Yesus sebagai lebih dari sekedar tabib atau guru. Dia adalah Tuhan, anak Allah dengan otoritas untuk mengampuni dosa. Dalam kisah ini, teman-teman orang lumpuh itu memberi teladan bagi kita untuk membawa orang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa dan kesembuhan fisik. Yesus menyelamatkan kita secara holistik, secara rohani dan jasmani, karena Allah peduli terhadap seluruh pribadi manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyataan-Mu melalui Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami dan memperdamaikan kami dengan-Mu. Ajar kami untuk memiliki belas kasih ketika melihat orang yang masih belum percaya, sebab sesungguhnya mereka belum mengalami pemulihan secara rohani. Beri kami kuasa untuk memberitakan Yesus dan pengampunan yang ditawarkannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.